Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Misra Afrilia dengan NIM 2348201117 dari kelas 5C Farmasi. Ingin memaparkan materi kimia bahan alam yang berjudul glikosida, saponin, dan alkaloid. Ada alkaloid pendahuluan. Alkaloid adalah senyawa organik yang mengandung nitrogen, bersifat basa dan berasal dari asam amine. Alkaloid banyak terdapat pada tumbuhan sebagai metabolit sekunder dengan aktivitas farmakologis kuat, seperti analgesik, anti kanker, dan antimikroba, misalnya morfin, kodein, dan quinin. Secara struktur, alkaloid umumnya memiliki karakter polisiklik. Atom nitrogen berupa gugus amino atau amina, substituen oksigen, fenol, metoksin, atau metilen dioksi, serta sering mengandung gugus NCH3. Rumusan umum, alkaloid adalah senyawa organik yang mengandung nitrogen dalam struktur heterosikliknya. Biasanya bersifat basa. Nitrogen terdapat sebagai gugus amino NH2 atau amina CONH. Kerangka umumnya polisiklik dengan variasi substituen terbatas. Substituen oksigen bisa berupa fenol OH, metoksin OCH3, atau metilen dioksi OCH2O. Sering terdapat substituen NCH3. Tata nama, jumlah dan variasi struktur alkaloid sangat banyak. Tidak terdapat satu sistem tata nama yang baku dan terpadu. Bahkan dalam satu golongan alkaloid sering dijumpai perbedaan sistem penanaman dan penamaran struktur. Penamaan alkaloid umumnya didasarkan pada asal tumbuhan, misalnya morfin dari Papaver somniferum. Struktur kimia atau kerangka heterosikliknya atau sifat biologisnya. Secara umum, nama alkaloid sering diberi akhiran in atau ina, misalnya morfin, kodein, quinin. Sifat, alkaloid yang mengandung oksigen dalam struktur molekulnya, kebanyakan kristal tidak berwarna. Alkaloid bebas oksigen seperti nikotin atau konein. Biasanya berupa cairan berminyak yang mudah menguap, tidak berwarna. Beberapa alkaloid berwarna seperti berberin kuning dan suguenarin orange. Kebanyakan alkaloid adalah basa lemah, tetapi beberapa seperti thiobromin dan triofilin bersifat amfoter. Banyak alkaloid tidak larut dalam air dan mudah larut dalam pelarut organik seperti dietil, eter, kloroform, atau hidropetana. Kegunaan, nikotin sebagai stimulasi pada sistem saraf otonom, morfin sebagai analgesik peredaran nyeri kuat, kodein sebagai analgesik ringan dan obat batuk, atropin digunakan sebagai obat tetes mata, skopolamin sedatif digunakan menjelang operasi, kokain analgetik lokal, piperin antivedat, bioseksida, quinine obat anti malaria, vincristin obat kanker, ergotamin analgesik pada migrain, reserpin pengobatan simptomatis disfungsi ereksi. Reaksi dan identifikasi. Sebanyak 0,5 ekstraksi diencerkan dengan 10 mili alkohol asam, dipanaskan, kemudian disaring. 5 mili fitrat ditambahkan 2 mili amonin encer, lalu diekstraksi dengan 5 mili kloroform dengan pengocokan perlahan. Lapisan kloroform kemudian diekstraksi dengan 10 mili asam asetat, dibagi menjadi 3 bagian dan diuji dengan reaksi berikut. Pertama, menggunakan uji Dragendorff, kalium nitrat bismut. Penambahan reaksi Dragendorff menghasilkan endapan coklat kemerahan yang menunjukkan adanya alkaloid. Uji Mayer, kalium iodida merkuri, penambahan reaksi Mayer menghasilkan endapan putih yang menandakan adanya alkaloid. Klasifikasi, alkaloid sesungguhnya bersifat basah dan toksik dan aktivitas fisiologisnya tinggi. Nitrogen terdapat di cincin heterosiklik dan biasanya turunan amine, terbentuk di tumbuhan sebagai garam atau asam organik, contoh nikotin dan morfin. Protokoloid, struktur nitrogen sederhana, tidak dalam cincin heterosiklik, dibiosintesis dari asam amino dan bersifat basah, contoh meskalin dan efedrin. Pseudokaloid tidak berasal dari asam amino dan bersifat basa. Kelompok penting meliputi steroidal, konesin, dan purin, kafein. Biosintesis, alkaloid dibiosintesis dari asam amino sebagai sumber atom nitrogen melalui reaksi enzimatik seperti dekarboksilasi, metilasi, oksidasi, dan siklisasi menghasilkan struktur alkaloid yang beragam. Prekursor utama meliputi arnitin atau lisin, tropan, piperidin, fenilalanin atau tirosin, fenitilamin, esequinolin, triptofan atau indol, dan histidin atau imidazol. Isolasi, alkaloid diisolasi berdasarkan sifat basa dan kelarutannya. Simplicia diekstraksi dengan asam lemah untuk membentuk garam alkaloid, kemudian dibasahkan agar menjadi basa bebas dan diekstraksi dengan pelarut organik lalu dimurnikan. Kesimpulan, alkaloid adalah senyawa basa yang sebagian besar mengandung nitrogen dan memiliki aktivitas fisiologis. Terbagi menjadi alkaloid sesungguhnya,
protoalkaloid dan pseudoalkaloid. Masing-masing berbeda dari segi struktur, asal biosintesis, dan contoh senyawanya. Alkaloid banyak ditemukan pada tumbuhan dan berperan penting sebagai obat atau zat bioaktif. Ada glikosida. Pendahuluan, glikosida adalah senyawa yang terdiri dari dua bagian, yaitu glikon atau gula dan aglikon bukan gula. Aglikon terdapat berupa triterpenoid, steroid, flavonoid, atau atrakuinan. Sedangkan glikon dapat berupa gula umum, misalnya glukosa, galaktosa, maupun gula spesifik, misalnya diktosa, sarmentosa, dan rutinosa. Pesan umum, glikosida adalah senyawa yang terdiri dari glikon, bagian gula, misal glukosa, galaktosa, fruktosa, laktosa, dan diktosa. Aglikon genin, bagian bukan gula, bisa berupa steroid, triterpenoid, flavonoid, atau atrakuinan. Kedua bagian terkait melalui ikatan glikosidik. Tata nama, sebagian besar glikosida diberi nama sesuai dengan tanaman sumber senyawa disolasi. Sifat dari fisik, berbentuk padat, amorf, tidak mudah menguap, warna tergantung jenis, flavonoid berwarna kuning, atrakuinon berwarna merah atau oranye. Kelarutannya larut dalam air, tidak larut organik. Rasanya sebagian besar pahit, ada pengecualian populin, glicyrrhizin, dan steviosid. Berbau umumnya tidak berbau kecuali saponin. Stabilitasnya dapat terhidrolisis dengan asam atau enzim. Kegunaan, berperan sebagai cadangan gula sementara, menunjukkan aktivitas biologis, pengatur pertumbuhan, protektif, fungsi, pengaturan enzim, produk sisa metabolisme dan sarana detoksifikasi, mengatur osmosis dan menstabilkan zat penting. Pertahanan terhadap mikroorganisme, beberapa aglikon bersifat antiseptik atau bakterisida. Reaksi dan identifikasi. Reaksinya dia terdapat tes molis dengan menggunakan beberapa tes reagen molis dan asam sulfat pekat ditambahkan ke dalam tabung reaksi yang berisi 2 ml larutan ekstraksi dan mendapatkan hasil cincin berwarna ungu muncul di antara dua lapisan. Yang kedua ada uji Fehling. Ke dalam 2 ml larutan ekstraksi ditambahkan beberapa tetes larutan Fehling A dan larutan Fehling B. Selanjutnya dididihkan selama 5 menit dalam penanggas air, terbentuk kelarutan berwarna kuning atau merah. Uji Benedict. Jadi 2 ml larutan ekstraksi ditambahkan beberapa tetes reagen Benedict dan campurkan hingga mendidih di atas penanggas air selama 5 menit dan mendapatkan hasil berwarna hijau menunjukkan adanya gula pereduksi. Macam-macam senyawa glikosida itu ada glikosida jantung 1, glikosida cyanogenik, glukosinolat, glikosida saponin, glikosida quinon. Biosintesis glikosida dibisintesis di tumbuhan dari gula dan senyawa non-gula aglikon melalui proses aglikosilasi oleh enzim. Aglikon menentukan jenis dan aktivitas biologis glikosida. Isolasi dilakukan dengan ekstraksi menggunakan pelarut polar, air atau alkohol, diikuti pemisahan aglikon dengan gula serta pemurnian dengan metode kromatografi atau kristalisasi. Kesimpulan, glikosida berperan sebagai cadangan gula, pengatur metabolisme dan pertahanan tumbuhan terhadap mikroorganisme. Aktivitas biologisnya tergantung pada jenis aglikon sehingga banyak dimanfaatkan dalam farmasi sebagai obat atau senyawa bioaktif. Selanjutnya ada saponin. Pendahuluan, saponin adalah senyawa aglikosida yang dinamai dari kemampuannya membentuk busa stabil seperti sabun dalam larutan berair. Saponin diproduksi oleh tanaman, beberapa hewan laut tingkat rendah, dan bakteri. Strukturnya tersusun atas aglikon hidrofobik, umumnya triterpenoid atau steroid yang terikat dengan gula seperti glukosa, galaktosa, asam glukronat, silosa atau romosa. Kompleksitas struktur saponin disebabkan oleh variasi jenis aglikon, rantai samping, serta posisi dan jenis gula yang terikat. Rumusan umum, saponin, glikosida, kemampuan membentuk busa. Aglikon biasanya triterpenoid atau steroid bagian hidrofobik. Glikon, satu atau lebih molekul gula, glukosa, galaktosa, silosa, ramnosa, asam glukromat. Bersifat larut dalam air, pahit, dan memiliki sifat sabun foaming. Tata nama, nama saponin mengikuti aglikonnya, sapogenin ditambah akhiran oksida. Jika mengandung gula tertentu, nama gula dicantumkan sebelum aglikon, misalnya glukosil sapogenin. Sifat, membentuk buih saat dikocok dengan air, berasa pahit, menyebabkan bersin dan iritasi selaput lendir, dapat menghemolisis darah, larut dalam air atau metanol, tidak larut dalam eter. Toksik bagi ikan, saponin beracun disebut sapotoksin. Kegunaan, farmasi sebagai emulsifier, adjuvan vaksin, dan senyawa bioaktif, antiseptik, anti kanker. Pertanian sebagai fungsi dan pelindung tanaman dari mikroorganisme. Industri makanan sebagai pembusa alami pada minuman dan makanan olahan. Biologi membantu absorpsi nutrien dan detoksifikasi pada tumbuhan.
Reaksi dan identifikasi. Tes buih dikocok dengan air membentuk busa stabil. Uji Kilani 2 ml ekstrak ditambah 1 tetes asam asetat glasial ditambah 5% FeCl3 ditambah 2 tetes H2SO4 pekat dan mendapatkan hasil warna coklat kemerahan di antara dua lapisan. Ciri fisik, rasanya pahit, dapat mengiritasi selaput lendir dan hemolisik darah. Kelarutannya larut dalam air atau metanol, tidak larut eter. Biosintesis dimulai dari asetil CoA dan jalur mevalonat, isoprena, squalene, sapogenin. Sapogenin aglikon kemudian diglikosilasi dengan satu atau beberapa unit gula membentuk saponin. Jenis gula dan posisi glikosilasi membentuk aktivitas biologi dan sifat saponin. Isolasi, ekstraksi gunakan pelarut polar seperti air atau metanol. Pemurnian, pisahkan aglikon, sapogenin, dan gula, lalu lanjutkan dengan kromatografi atau kristalisasi. Dapat dikombinasi dengan uji buih untuk memastikan keberadaan saponin. Kesimpulan, saponin adalah glikosida yang terdiri dari aglikon sapogenin dan satu atau beberapa unit gula. Sifatnya meliputi pahit, membentuk buih, larut dalam air atau metanol, dan dapat mengiritasi selaput lendir. Biosintesisnya melalui jalur asetil CoA, mevalonat, squalene, sapogenin, glikosilasi dan diisolasi dengan ekstraksi polar serta pemurnian menggunakan kromatografi atau kristalisasi. Saponin menunjukkan aktivitas biologis dan farmakologis termasuk detoksifikasi, pertahanan tumbuhan, antiseptik, hemolitik, dan dejuvan vaksin serta beberapa bersifat toksik sapotoksin. Rumusan. Terima kasih. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.